Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini kita akan membahas salah satu saham yang menurut saya juga menarik. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja. Jadi saham yang akan saya bahas adalah saham Eral. Jadi PT Sinar Eka Selaras Perseroan didirikan pada tahun 2009, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan end-to-end retail produk yang fokus kepada bidang komputer dan perlengkapan elektronik serta pakaian untuk beberapa merek di Indonesia. Dalam tujuannya meningkatkan kualitas gaya hidup konsumen, perseroan dan perusahaan anak berfokus pada penjualan atas produk lifestyle seperti aksesoris, Internet of Things atau IoT, sport fashion, apparel, serta produk aktivitas outdoor dengan beragam konsep toko dari multi-brand seperti Urban Republic, Urban Adventure, dan JD Sport maupun monobrand seperti ASICS, G, serta Garmin. Jadi itu adalah seputar dari profil Eral. Langsung saja kita lihat di valuasinya. Untuk valuasinya sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini PIR ada di angka 10,25 dan untuk PBB-nya adalah 1,02 ya Bapak Ibu. Tetapi ini masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun, yaitu ada di angka 1,05. Tetapi kalau kita lihat di sini memang sangat sedikit ya Bapak Ibu, atau bisa dibilang tipis selisihnya. Jadi saya anggap sama saja alias masih fair. Lanjut kita lihat dulu di sisi revenue-nya. Untuk revenue pada tahun 2023 adalah 3,7 triliun dan pada tahun 2024 adalah 4,8 triliun. Lalu untuk tahun 2025 ini adalah 5,7 triliun. Kalau kita lihat di sini mengalami peningkatan ya Bapak Ibu, dan peningkatannya pun juga cukup signifikan sekitar 1 triliun di tahun 2023 ke 2024 dan kurang lebih 1 triliun lagi di tahun 2024 menuju tahun 2025. Jadi menarik untuk saham Eral sebenarnya. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Kalau kita lihat di sisi EPS-nya Bapak Ibu, pada tahun 2023 EPS dari Eral adalah 40, lalu pada tahun 2024 EPS-nya 38, dan pada tahun 2025 EPS-nya adalah 32. Kalau kita lihat ini mengalami penurunan ya Bapak Ibu, padahal tadi di revenue kita sudah melihat mengalami peningkatan yang menurut saya juga cukup signifikan. Oke, langsung saja kita lanjut di sisi net income. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk net income dari Eral pada tahun 2023 adalah 211 miliar, pada tahun 2024 201 miliar, dan pada tahun 2025 diperkirakan net income-nya 167 miliar. Kalau kita lihat net income-nya ini juga mengalami penurunan, tetapi apakah penurunan ini terus-terusan terjadi atau hanya sementara? Barangkali untuk net income mengalami penurunan, Eral ini sedang membuka toko baru atau ada biaya lain-lain yang sedang dipertimbangkan. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk balance sheet sendiri Bapak Ibu, cash per quarter itu ada di angka 166 miliar dengan total aset 2,9 triliun dan liabilities atau hutangnya ada di angka 1,2 triliun. Total ekuitas dari Eral itu masih ada 1,6 triliun. Menurut saya ini juga masih bagus ya Bapak Ibu. Untuk balance sheet atau neracanya saya rasa masih menarik. Lanjut untuk sisi cash flow-nya. Untuk sisi cash flow dari Eral saya rasa ini juga cukup menarik. Cash from operation itu ada di angka 93 miliar dan untuk cash from investing serta financing itu negatif, dan untuk free cash flow-nya itu ada di angka 93 miliar. Jadi menarik untuk cash flow-nya. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Perlu diketahui Bapak Ibu, Eral ini juga membagikan dividen. Kalau tidak salah ini 2 tahun terakhir ya Bapak Ibu, tapi nanti bisa dilihat lagi untuk dividen historisnya. Sayangnya untuk dividen dari Eral ini hanya 2,4% untuk dividen yieldnya, dan untuk payout ratio-nya 24,9%. Kalau menurut saya ini memang dividen yang cukup kecil ya Bapak Ibu, tetapi tidak masalah jika kita memang ingin membeli saham Eral, maka harusnya kita tidak terlalu mementingkan dividen, fokus saja di capital gain-nya. Kalau menurut saya seperti itu. Dan untuk dividen historisnya, Eral ini juga membagikan dividen kurang lebih 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023
dan pada tahun 2024. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Kalau kita lihat di sisi chartnya, sebenarnya RL ini sudah mulai menanjak ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari teknikalnya, RL ini mengalami kenaikan beberapa bulan terakhir dari bulan November kemarin. Dan untuk bulan Juli kemarin sebenarnya RL sudah berada di atas, yaitu di harga 400-an. Lalu untuk sekarang bagaimana? Untuk sekarang Bapak Ibu, selama dia tidak break structure-nya ini ke bawah, harusnya menurut saya ini masih menarik ya Bapak Ibu. Tetapi perlu diketahui ini harga sudah lumayan fair kalau melihat dari strukturnya. Barangkali dia nanti bisa turun sedikit di sini, itu malah akan lebih baik lagi. Tetapi jika memang tergesa-gesa dan ingin membeli RL ini, saya rasa juga tidak masalah ya Bapak Ibu. Selama kembali lagi ini tidak break turun ke bawah. Jadi seperti ini, selama dia tidak break turun ke bawah seperti ini, harusnya masih bagus untuk saham RL. Yang kita inginkan kan dia akan selalu nanjak seperti ini kan. Nah, selama ini dia tidak break di sini, harusnya saham RL ini masih menarik. Tapi disclaimer on ya Bapak Ibu, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham, hanya analisa pribadi saja. Dan jika memang ini terjadi, harusnya untuk target pencapaiannya pun juga cukup jauh, yaitu adalah kurang lebih di harga 400-an. Untuk capital gain-nya itu sekitar 19%-an ya Bapak Ibu. Jadi cukup menarik untuk saham RL. Semoga saja dia terus menanjak meskipun ada sedikit koreksi. Oke, lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat PBV-nya adalah 1,02 dari 1,05, yang mana ini masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun. Tetapi kalau saya lihat di sini 0, ini sedikit ya Bapak Ibu selisihnya, jadi saya anggap fair saja. Untuk revenue-nya ini mengalami kenaikan kalau kita lihat tadi, tetapi untuk EPS dan net income ini mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Karena setelah saya baca beberapa di laporan keuangannya, itu RL sedang membangun toko yang mana memerlukan pengeluaran yang cukup besar juga. Correct me if I'm wrong. Selanjutnya untuk dividend yield-nya ini ada di angka 2,4%, yang mana saya rasa ini juga merupakan dividen yang cukup kecil untuk saham RL. Jadi harusnya jika Bapak Ibu membeli saham ini, itu tidak perlu dipertimbangkan untuk dividennya. Jadi hanya capital gain-nya saja. Lalu untuk price-nya saya rasa ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu, menarik di sini itu karena dia sedang uptrend. Jadi selama dia tidak break structure-nya, saya rasa ini juga menarik. Tetapi ketika dia sudah break structure, maka harganya bisa saja kembali jatuh di bawah 300 atau paling tidak menuju harga 300-an. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi disclaimer on, jadi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Pastikan Bapak Ibu menganalisa lagi saham yang ingin dibeli. Dan terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah menonton video ini. Silakan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.